Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 3. Tahukah kamu bahwa ada juga wirausaha di bidang olahraga? Ya, bagi mereka yang memiliki keterampilan dan minat, banyak juga peluang usaha di bidang olahraga. Nah, anak-anak, apakah kamu masih ingat cara melakukan langkah awal dalam senam irama? Langkah awal dalam senam irama yaitu yang pertama tegak anjur kiri ke depan, lakukan dengan berdiri di atas kaki kanan, tentunya dengan lutut yang sedikit ditekuk. Gerakan kedua, tegak anjur kanan ke depan, lakukan dengan berdiri di atas kaki kiri dengan lutut kiri ditekuk. Kaki kanan harus lurus ke depan dengan tumit diangkat dan ujung kaki di lantai. Apa saja gerakan yang telah kamu kuasai dengan baik? Jawaban ini disesuaikan dengan kemampuan kamu ya. Apa saja gerakan yang masih sulit kamu lakukan? Misalnya gerakan variasi di mana gerakan ini harus memiliki konsentrasi yang tinggi dan sangat menguras stamina. Jadi wajar saja jika gerakan ini masih belum dikuasai. Anak-anak, di manakah perlengkapan tersebut dapat diperoleh? Perlengkapan olahraga tersebut bisa diperoleh di toko olahraga, rumah, atau sekolah. Apakah ada wirausaha di sekitarmu yang menyediakan perlengkapan tersebut? Jika ada, tulis ada. Jika tidak ada, tulis tidak ada, disesuaikan dengan lingkunganmu. Anak-anak, sekarang kalian bisa perhatikan gerakan senam berikut. Nah, yang pertama itu ada gerakan langkah 3. Ada sikap awal, hitungan 1 sampai hitungan 4. Tentunya gerakannya berbeda, kamu bisa mengikutinya. Gerakan kedua itu adalah langkah ganti. Gerakan ini ada sikap awal, hitungan 1 sampai hitungan 4, seperti orang melangkah ke depan. Gerakan ketiga itu adalah langkah pantul. Sikap awal, hitungan 1 kaki kanan ke belakang, hitungan 2 kaki kiri ke depan. Gerakan terakhir ini adalah gerakan langkah silang lingkar. Nah, di sini kaki itu diangkat ke atas, kemudian disilangkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian seperti itu. Kalian bisa mencontohnya atau mempraktikannya di rumah ya. Olahraga secara teratur baik untuk kesehatan kita. Tahukah kamu bahwa ternyata medan magnet juga berpengaruh terhadap kesehatan? Manfaat magnet untuk kesehatan sudah dikenal sangat lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Apakah kamu masih ingat tentang jenis-jenis dan sifat magnet? Nah, ada magnet batang, silinder, jarum, ladam, dan lingkaran. Sifat magnet yaitu memiliki gaya tarik, memiliki 2 kutub yaitu kutub utara dan selatan. Kutub senama akan tolak-menolak, kutub tidak senama akan tarik-menarik, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu, dan magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Anak-anak, dapatkah kamu menyebutkan benda magnetis dan non-magnetis yang ada di dalam kelasmu? Misalkan, benda magnetis yang ada dalam kelas aku ada paku, penjepit kertas, gunting, mistar, besi, grendel, gembok, cangkang pintu. Sedangkan benda non-magnetis di kelasku ada lemari, meja kursi, papan tulis penghapus, dan kaca jendela. Sedangkan benda magnetis yang ada di rumahku itu ada HP, penggaris besi, ujung ballpoint, dan kulkas. Sedangkan benda non-magnetis yang ada di rumahku itu ada meja kayu, lemari, plastik, karpet, dan buku. Mari anak-anak kita bersama-sama menjawab pertanyaan mengenai daftar riwayat hidup pada halaman 93 pada buku siswa. Itu, apa yang maksud dengan daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup adalah lembaran kertas yang berisi gambaran diri seseorang yang meliputi identitas, riwayat pendidikan, serta pengalaman seseorang atau lainnya. Nomor 2, apa tujuan kita membuat daftar riwayat hidup? Yaitu untuk keperluan mendaftarkan diri, misalkan mendaftarkan diri untuk ikut lomba, menjadi anggota sebuah tim, mengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Nomor 3, apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Yang pertama itu data pribadi, yang kedua bidang yang diminati, yang ketiga riwayat pendidikan, yang keempat ekstrakurikuler dan kursus, yang kelima kecakapan, yang keenam kesimpulan. Nah, inilah petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Yang pertama itu data pribadi, mencantumkan nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan dan agama. Yang kedua, bidang yang diminati itu
tuliskan bidang yang kamu minati. Yang ketiga, riwayat pendidikannya, misalkan taman bermain, TKA, TKB, dan SD. 4. Ekstrakurikuler dan khusus yang pernah kamu ikuti. Yang kelima, kecakapan atau kemampuan lain yang kamu miliki. Yang keenam itu kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan sikap dan keterampilan menonjol pada dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Inilah contoh dari daftar riwayat hidup. Kalian bisa menuliskan nama kalian, alamat rumah kalian, kode posnya, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, warga negara, agama, bidang yang diminati, pendidikan, ekstrakurikuler dan khusus, kecakapan, dan kesimpulan. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.